Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini episode ke-9 dari kuliah waris online KWO di channel Ahmad Zarkasi, dan pada episode ke-9 kali ini kita akan bahas rukun yang ketiga daripada rukun waris itu sendiri, yaitu harta warisan. Sebagaimana kita sudah jelaskan di episode sebelumnya, bahwa waris ini tidak mungkin terjadi kecuali rukunnya terpenuhi, dan rukunnya ada 3. Pertama, pewaris itu sendiri yang mewariskan harta, kedua ahli waris, dan yang ketiga adalah harta warisan. Berkaitan dengan pewaris, di episode 5 kita sudah bahas siapa yang menjadi ahli waris. Episode 6, 7, 8 kita sudah bahas, dan episode ke-9 kita akan bahas rukun waris yang ketiga, yaitu harta warisan. Apa syarat agar harta warisan itu bisa dan layak dibagikan sebagai warisan kepada ahli waris? Teman-teman yang dirahmati Allah, harta yang ditinggalkan atau harta yang diwariskan alias dalam bahasa fikih disebut dengan istilah tarikah. Syarat harta untuk dikatakan sah dijadikan harta warisan tentu yang pertama adalah harta yang halal dan legal. Halal dari sisi syariah, bahwa dia bukanlah harta riba, dia bukan harta curian, dia bukan harta haram, dia bukan harta hasil dari sesuatu yang tentu diharamkan oleh Allah Ta'ala, salah satunya jual beli khamr misalnya, perjudian dan sejenisnya. Dan dia adalah legal dalam arti dari sisi administrasi negara, dia bukan uang yang masih dalam sengketa, atau dia bukan harta yang masih dalam perebutan, harta yang masih di meja hijaukan oleh beberapa pihak. Jadi pastikan dalam pembagian harta warisan yang dibagiin itu adalah hartanya halal dari sisi syariat dan dia legal. Jadi ketika bagiin tuh nggak risih kalau bahasa kitanya. Jangan ketika kita dibagiin dapat fulan sekian, fulan dapat sekian, ternyata ada beberapa pihak yang datang untuk menagih harta yang ternyata sudah kita bagi-bagiin gitu. Jadi, dan tidak ada syarat ya ketika orang meninggal kemudian harta warisan dibagi semua. Jadi bagikan dulu aja item per item yang itemnya itu halal dan legal. Item-item harta yang tidak jelas kehalalannya atau tidak jelas legalitasnya sebaiknya tinggalkan dulu, ditangguhkan beberapa saat sampai kejelasan halal dan legalnya sudah nampak gitu. Nah, kemudian tentu dimiliki selagi hidup. Jadi syarat harta bahwa dia jadi warisan adalah harta yang dimiliki oleh si pewaris ketika hidup. Maka harta yang pewaris terima setelah ia meninggal, ada beberapa harta yang diterima kan, seperti asuransi kematian itu bukan harta si pewaris, karena ketika pewaris hidup pun pewaris sudah memberikan klausul bahwa harta asuransi, uang asuransi ini akan diberikan kepada pihak anak atau pihak istri atas nama Fulan bin Fulan di dalam klausul polis asuransi yang dia tanda tangani. Jadi bagi kami uang asuransi itu bukan harta si pewaris ketika hidup. Ya, dia sudah setorkan tapi untuk diberikan kepada orang yang ditujukan di polis tersebut begitu. Kemudian selanjutnya nomor 3 adalah tidak tercampur. Artinya kan mungkin pewaris orang tua kita atau siapapun lah yang meninggal, kemudian ketika hidupnya kan beliau itu pernah bisnis, pernah berniaga, pernah bekerja sama dengan orang lain yang mungkin dalam kepemilikannya masih bercampur. Maka itu pastikan harta yang dibagikan itu harta yang sudah jelas ini milik fulan, ini milik fulan, termasuk suami dan istri. Kan dalam ketetapan hukum perdata di Indonesia ada ketetapan harta bersama, yang itu juga akan kita bahas dalam episode selanjutnya tentang ketentuan harta bersama dalam syariat Islam. Tapi pastinya KUHP kita mendukung itu. Maka ketika memang ingin mengamalkan atau ingin menerapkan itu gono gini begitu, maka pastikan mana harta milik istri si pasangan yang masih hidup dan mana milik si suami yang sudah meninggal. Jadi yang kita pastikan dibagikan waris itu adalah harta yang betul-betul sudah apa istilahnya sudah
murni, tidak lagi tercampur. Jangan sampai harta gonogininya si istri itu tercampur jadi warisan. Walaupun tentu dalam pandangan berbeda harta gonogini itu tidak ada, tapi akan kita singgung nanti. Pada intinya pastikan ketika warisan itu bagikan, dia halal dan legal, dimiliki selagi hidup dan tidak tercampur. Nah, yang keempat juga penting. Contoh suami istri tadi ya, partner bisnis. Nah, yang keempat juga penting, bahwa harta yang ditinggalkan oleh pewaris sebelum dibagikan warisan, dia harus sudah dikeluarkan di harta tersebut apa? Biaya jenazah. Udah kita singgung di beberapa episode sebelumnya, tapi kita ulangi bahwa biaya jenazah itu aslinya diberikan atau dikeluarkan dari harta si almarhum. Ya, kalau kemudian ada anaknya, pamannya, ponakannya bervolunteer kemudian membiayai seluruh operasional jenazah, dari mulai kain kafan, memandikan, bayar tukang mandiin, daftar dan seterusnya, ya ahlan wasahlan, ya bagus banget begitu ya. Tapi aslinya bahwa kewajiban operasional jenazah itu diambil dari harta si almarhum itu sendiri, dan juga sudah dikeluarkan hutangnya pasti. Jadi sebelum warisan itu dibagikan, beresin utang-utang si pewaris gitu. Maka itu wajar kemudian kalau sebelum dikubur, ahli waris memberikan informasi dan pernyataan kepada orang-orang yang melayat untuk menyegerakan penunaian sangkut paut utang piutang, dan memang itu kewajiban gitu. Dan juga wasiat tentunya. Jadi di pertemuan ketiga atau keempat kita sudah singgung tentang apa itu wasiat. Jadi kalau memang almarhum sudah berpesan ingin memberikan hartanya dengan jumlah sekian kepada orang tertentu, itu dikatakan wasiat. Maka wasiat dulu ditunaikan, baru kemudian warisan. Ya, kalau tiga ini sudah selesai, biaya jenazah beres, utang sudah dibayar, wasiat sudah ditunaikan, barulah kemudian harta warisan itu dibagikan. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah, materi berkaitan dengan harta warisan sudah selesai, alhamdulillah. Insya Allah kita akan lanjut di episode ke-10 tentang hijab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di minggu atau esok hari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.